Salam, selamat bertemu Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam channel ini, channel Langsung Sitorus yang akan kita gunakan pada kali ini untuk merenungkan apa yang menjadi evangelium pada Minggu Palmarum tanggal 24 Maret tahun 2024, Minggu Prapaskah ini. Hari Jumat yang akan datang kita akan berjumat agung, dan hari Minggu berikutnya kita sudah merayakan kebangkitan Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara, kiranya persekutuan kita melalui channel ini semakin menguatkan iman kita agar kita misioner modern dan bisa berbuat yang baik. Untuk memulai perenungan kita, mari kita terima penyertaan dari Tuhan kita. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati kita semuanya. Amin. Firman yang akan kita renungkan Bapak Ibu Saudara ditentukan dari Matius 21 ayat 1 sampai 11. Yang sejajarnya di Markus 11 ayat 1 sampai 10, Lukas 19 ayat 20 sampai 38, Yohanes 12 ayat 12 sampai 15, yakni tentang Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Mari kita baca ayat 1 sampai 11 Matius 21. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang yang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan mengikutinya dari belakang berseru, katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Demikian firman yang akan kita renungkan Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan, memelihara, memahami, menghayati, dan melakukan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu, Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Kita renungkan berdasarkan Matius 21 sekarang. Setelah Yesus mengatakan bahwa dia akan ditinggikan dan nama Tuhan akan ditinggikan di dalam dirinya, memang hal itu dikatakan di sesudah pengeduan ini di Injil Yohanes. Dikatakan bahwa dia sudah saatnya dimuliakan, memenuhi tugas panggilannya
dan hari ulang tahunnya yang ke-33 mendekati, yakni hari penyucian bait suci di Yerusalem. Itu hari kelahirannya dulu tanggal 25 Desember atau tanggal 25 Kislev. Bulan kalender Yahudi, Bapak Ibu Saudara. Lalu dia menyuruh muridnya mengambil keledai yang ada di kampung di depan mereka setelah mereka di Betpage. Ya. Dan kalau ada yang mengatakan mengapa mereka ambil itu, jawabannya ringkas: Tuhan memerlukannya dan akan segera dikembalikannya. Dari sini Bapak Ibu Saudara, kita belajar bahwa dalam menunaikan dan memenuhi tugasnya, Yesus menyuruh kita untuk memenuhi apa kebutuhannya. Dan mungkin benda itu milik orang lain dan Tuhan meminjamnya sementara. Dan kalau kita yang dipinjaminya itu seperti pemilik keledai itu, diharapkan kita mau melepasnya. Seperti pemiliknya yang mengatakan tidak keberatan sama sekali. Jadi banyak sekali kepentingan Tuhan Yesus Kristus di dunia ini dalam rangka penggenapan tugas yang diembankan Bapaknya kepadanya, harus kita juga turut mengadainya. Dan kita harus mau ditugaskan untuk menemukan apa yang diperlukannya itu. Tentu saja harus kita dengar Tuhan kita itu apa kebutuhannya. Keperluan yang dibutuhkan Tuhan sekarang adalah tubuh, roh, dan jiwa kita. Dia ingin kita menjadi kendaraannya dalam rangka mengarungi dunia ini, sehingga kita termasuk makhluk yang berbahagia seperti keledai itu. Keledai itu patuh, ya, ditarik bersama ibunya dia mau, tetapi bukan ibunya yang ditunggangi Yesus, tetapi anak keledai itu yang sudah hampir sama dengan besarnya ibunya. Dan ternyata jinak. Itu makanya harus kita ketahui, walaupun dikatakan raja orang Israel itu singa Yuda, Yesus tidak memilih singa sebagai kendaraannya. Memasuki Yerusalem dalam rangka ulang tahunnya, masa pembersihan, penyucian bait suci. Dia dilahirkan pada waktu hari penyucian bait suci. Makanya ada tradisi kita mengatakan bahwa Yesus lahir dan mati di waktu yang sama, tanggalnya yang sama, ya, tapi tahunnya berbeda. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Yesus memilih keledai sebagai kendaraannya. Kita tahu itu adalah kendaraan yang digunakan oleh Daud dalam rangka menahbiskan anaknya Salomo menjadi raja. Setelah apa, ya, kita tahu ada anak Daud lagi yang sudah menyatakan diri menjadi raja, dilapor kepada Daud, sehingga Daud mengatakan, ya, ambil keledaiku, dudukkan Salomo di atasnya, dan iring dia keliling kota, sehingga rakyat mengetahui bahwa bukan Adonia yang diurapi menjadi raja, melainkan Salomo. Ya, jadi lihatlah di sana, panggillah Imam Sadok, Nabi Nathan, dan Benaya bin Yoyada, mereka masuk menghadap raja.
Dan raja berkata kepada mereka, ini satu Raja-Raja 1 ya. Bawalah para pegawai tuanmu, naikkan anakku Salomo ke atas bagal betina kendaraanku sendiri, dan bawa dia ke Gihon. Imam Sadok dan Nabi Nathan harus mengurapi dia di sana menjadi raja atas Israel. Kemudian sasangkakala ditiup. Tindakan Daud itu sebagai pertanda bahwa Salomo yang dikehendaki oleh Tuhan bukan hanya dikehendaki oleh Daud sendiri, menjadi raja atas seluruh Israel. Jadi bukan dunia. Tradisi itu yang diambil Yesus juga dalam rangka penunaian tugasnya untuk diurapi menjadi raja atas seluruh umat manusia. Dia menyuruh mengambil bagal atau keledai, bukan keledai, dan keledai muda yang belum pernah ditunggangi namun jinak. Saya memahaminya itu bahwa Yesus lebih luar biasa dari pawang hewan, ya, lebih luar biasa dari pawang hewan. Dan memang Tuhan Yesus itu menundukkan segala yang dia butuhkan, dan kita pun harus mau ditundukkan oleh Tuhan Yesus. Jangan kita pertahankan kenakalan kita untuk menolak Tuhan Yesus. Kita lihatlah, semua yang disuruhkan Tuhan Yesus kepada muridnya terjadi dengan tepat. Baik tempat keledai, apa yang mau dikatakan orang, diberitahu Yesus sebelumnya. Dan murid-muridnya dibekali apa jawaban untuk mereka. Demikianlah Tuhan Yesus kepada kita juga. Kalau kita disuruh Tuhan Yesus, kita dibekali juga untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dunia ini yang kalau ada melarang kita membawa apa yang dibutuhkan Tuhan Yesus untuk digunakan Tuhan Yesus. Karena itu juga akan dikembalikan juga. Jadi kalau ada punya kita diminta Tuhan Yesus untuk digunakan, yakinlah akan dikembalikan berlipat-lipat lagi. Jadi bukan hanya dikembalikan begitu saja. Walaupun tidak diberitahu berapa bagal atau keledai menjadi bertambah-tambah milik orang yang punya itu, kita yakin pemilik keledai ini diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, semuanya itu terjadi dalam rangka pemenuhan nubuatan Nabi. Jadi Yesus bekerja secara sadar bahwa dia adalah pemenuhan nubuatan-nubuatan Nabi yang dikatakan mulai dari sejak Musa sampai kepada Nabi Maliaki tentang kedatangannya sebagai Raja Mesias ke tengah-tengah umat manusia. Bukan hanya ke tengah-tengah bangsa Israel. Dan siapa dia yang mengendarai keledai itu? Ia lemah lembut. Memang kalau Salomo juga mengendarai keledai dalam rangka pengurapannya, Daud mau menunjukkan bahwa Salomo itu seorang raja yang lembut, yang bijaksana, yang datang untuk membawa kebaikan kepada umatnya, kepada yang diperintahnya, bukan untuk menindas mereka. Dan itulah, kalau raja yang begitu selalu kuda ditunggangi. Ini keledai. Dia datang sebagai pengayom seluruh lapisan
umatnya itu, seluruh manusia yang ada di kalangan umatnya di dunia ini. Itulah raja yang lemah lembut. Dan raja yang lemah lembut seperti itulah yang disambut oleh banyak orang. Dan itulah yang harus kita sambut juga. Dan Bapak Ibu saudaraku terkasih, kita berterima kasih bahwa Pilpres kita sudah selesai. Dan ternyata yang terpilih adalah presiden yang lemah lembut dan wakil presiden yang lemah lembut, yang mencoba memahami apa keperluan daripada Tuhan di dalam rakyat yang akan dipimpinnya. Jadi ada keadilan. Dia atau presiden kita yang terpilih ini datang untuk membersihkan bangsa Indonesia, negara Indonesia dari segala yang kotor-kotor, termasuk korupsi. Mudah-mudahan beliau berhasil. Tuhan Yesus datang ke Yerusalem dalam rangka membersihkan bait suci, termasuk diri kita sebagai bait suci, mau dibersihkan agar bait sucinya tidak diperbuat sebagai tempat bisnis penipuan atau tempat perdagangan hanya mencari-cari keuntungan-keuntungan belaka, tetapi harus menjadi rumah Tuhan, rumah doa. Kita pun sebagai bait Allah harus menjadi rumah doa. Makanya setiap orang Kristen yang mengikut Tuhan Yesus Kristus, mengilu-ilukan Tuhan Yesus masuk sekarang ke Yerusalem, adalah membuat dirinya menjadi rumah doa. Lihatlah betapa besarnya gelombang manusia yang datang mengilu-ilukan Tuhan Yesus. Di depan, di belakang, mereka membuka pakaian-pakaian, mengambil ranting-ranting pohon, agar jalan yang dilalui keledai itu benar-benar jalan yang mulia. Bukan jalan tol memang, bukan aspal beton. Tetapi dengan diletakkan, dihamparkan orang-orang ke jalan itu, pakaian-pakaian, ranting-ranting pohon, pohon palma, itu adalah pertanda bahwa jalan yang dilalui Tuhan Yesus, jalan yang mulia. Lebih mulia orang yang mengendarai keledai itu daripada orang-orang yang mengilu-ilukannya. Jadi kita harus membangun jalan yang mulia dalam rangka arak-arakan memuliakan Tuhan Yesus, menggenapi tugasnya di Yerusalem, di Bait Allah. Bapak Ibu saudara yang terkasih, orang banyak itu seruannya luar biasa, ya. Hosana bagi anak Daud. Jadi hosana bukan bagi Yesus yang datang. Yesus itu dikenal sebagai anak Daud karena lebih tinggi dari Salomo yang mengendarai kebagal atau keledai dalam pengurapannya menjadi raja. Jadi makanya diberkati dia yang datang dalam nama Tuhan. Yesus datang bukan dalam nama imam, bukan dalam nama kerajaan duniawi, bukan dalam nama Daud sebagai raja dunia, tetapi Daud sebagai raja yang diurapi Tuhan untuk menegakkan keadilan, kemakmuran, kesejahteraan, dan peribadahan yang sungguh baik di tengah-tengah umat Israel, umat Tuhan. Jadi diberkati dia. Hosana, ya, di tempat yang maha tinggi. Di tempat yang maha tinggi, inilah ukuran kebaikan dijadikan dalam kedatangan Yesus adalah kebenaran Tuhan yang maha tinggi itu. Dan hosana suatu teriakan, ya, selamatkanlah katanya. Hosiana
Hosiana, Hosiana. Bisa itu kita serukan di dalam kebaktian almarhum ini sebagai pengganti nyanyian haleluya kita. Bapak Ibu Saudara, dari mana akan diselamatkan? Banyak sekali liku-liku kehidupan yang di sana manusia harus selamat. Banyak orang yang mengeluh-elukan itu sudah saatnya Israel atau Juda merdeka. Bangsa Israel, bangsa Juda merdeka katanya. Merdeka dari penjajahan Romawi. Mereka gembira itu. Jadi mereka selamatkanlah kami. Tuhan Yesus yang menjawab melalui penggerapan tugasnya dari mana dunia ini diselamatkan. Tetapi Tuhan Yesus mengerti seruan itu bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan manusia dari kungkungan kuasa iblis dan kuasa dosa. Dia maju terus, ya. Dia tidak tolak pengeluh-eluhan itu, tapi dia sambut. Nanti belakangan akan dia mengerti apa misi saya itu di dalam hatinya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita harus serukan juga Hosana. Selamatkan kami Tuhan. Dari mana? Dari kenakalan kita. Selamatkan kami Indonesia dari kemiskinan, dari kebodohan, dari keterbelakangan, dari pembunuh-bunuhan bangsa yang maju. Ya. Selamatkan Indonesia dari usaha-usaha negara-negara adidaya untuk mengambil atau menjajah kembali Indonesia secara nyata atau secara langsung atau secara ekonomi. Jadi banyak sekali segi di mana kita membutuhkan keselamatan, dan kiranya kita juga mau berseru Hosana gitu ya. Bapak Ibu Saudara, Yesus tiba di Yerusalem dan membersihkan bait suci. Lalu kembali lagi ke Betania. Karena sudah sampai malam dia di situ. Waktu penangkapannya belum terjadi. Besoknya yang akan terjadi. Setelah Yesus kembali dari Yerusalem, memang gempar kota itu. Banyak pertanyaan. Imam-imam menuduh Yesus sudah mengarak diri sebagai raja yang baru bagi orang Israel. Mereka tuduh sebagai pemberontak terhadap kerajaan Romawi. Dan juga para imam-imam menuduh Yesus sebagai pemberontak terhadap imam besar, ya, yang mau merombak keimaman, merombak keagamaan orang Israel. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan, ini bait suci karena sudah kalian kotori, rubuhkan itu biar ku bangun dalam 3 hari katanya. Tahu artinya itu zaman sekarang? Dan setelah Tuhan Yesus mengutuk bait suci itu, karena mereka tidak menyambut, apa yang terjadi? Tahun 70, Jenderal Titus menghancurkan bait suci dan sampai sekarang tidak bisa dibangun. Tetapi Tuhan Yesus bisa membangunnya itu dalam 3 hari. Apa yang 3 hari itu? Kalau kerjasama Islam, Kristen, dan Yahudi sepakat dalam damai membangun bait suci yang baru di Yerusalem baru terjadi. Kalau tidak terjadi demikian, perang dunia nanti akan terjadi. Kalau Israel yang sekarang mengganggu Al-Aqsa tanpa permisi kepada saudara-saudara kita yang agama Abrahamis di sini, dan Israel yang sekarang menyombongkan diri karena kecanggihan tentaranya, Tuhan akan menghabisinya. Tapi Tuhan Yesus Kristus sudah mengatakan, saya akan bangun dalam 3 hari. Ya, 3 hari itu adalah Kristen, Islam, dan Yahudi harus sama-sama kerjasama membangunnya sehingga Al-Aqsa tidak hilang, bait-bait Allah orang Kristen tidak hilang, dan Bagas Joro atau bait suci yang dimusnahkan oleh Jenderal Titus dapat dibangun kembali. Itulah besarnya sebenarnya kedatangan Tuhan Yesus kita itu. Siapa dia yang datang? Orang mengatakan dia nabi dari Nazaret. Tapi kita sekarang mengenal Yesus bukan hanya sekedar nabi. Dia adalah juru selamat kita.
yang rela datang untuk memikul salib, dan dia tidak menghindarinya. Dia tahu bahwa dia akan disampaikan kepada penderitaan itu, dan dia tidak tolak. Bahkan rela sampai mati, mati di kayu salib. Tetapi dia tidak dikalahkan oleh kematian itu. Dia bangkit dan mendapat tubuh kemuliaan, dan dia datang bersama kita, memberikan keselamatan itu kepada kita. Sambutlah Yesus, katakan, Hosana, selamatkan kami. Selamatkan ya Tuhan. Itulah doa kita pada Minggu Palmaram ini, sehingga kita selamat dari segala keterpurukan, segala kesesakan hidup. Selamat dari dosa-dosa kita, sehingga bisa diri kita ini menjadi bait suci, tempat Roh Kudus Tuhan berada. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Surgawi, terima kasih Engkau datang menuju kampung kami, menuju kehidupan kami, dan kami menghidupan Engkau dengan memohon agar Engkau menyelamatkan kami. Dengarkan Tuhan seruan-seruan kami. Juga kami mohon perlindungan kepada negara kami. Dalam keadaan kritis sekarang, bahwa KPU akan mengumumkan hasil pilpres kami dan pemilu kami, kiranya semuanya itu dapat diterima orang dengan baik, tanpa ada keributan. Kalau ada perkara-perkara, kiranya berakhir dengan damai sejahtera juga. Kami serahkan perjalanan hidup bangsa kami ya Tuhan, dan tuntunlah bangsa Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia ini, yang Kau dirikan ini, berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Sembuhkan semua, selamatkan semua orang yang sakit Tuhan. Selamatkan orang-orang berdosa. Tobatkan orang-orang yang selalu menganggarkan premanisme dan kenakalannya untuk mencari kehidupan. Ampuni kami Bapa. Sempurnakan doa kami ini dalam Yesus Kristus kami memohon, kabulkanlah. Amin.